Quartararo berharap Crutchlow bisa diandalkan untuk Yamaha. Fabio Quartararo berharap banyak pada kehadiran Cal Crutchlow sebagai pembalap penguji Yamaha pada MotoGP 2021. Fabio Quartararo menjalani musim MotoGP 2020 dengan hasil yang cukup miris. Berangkat sebagai rider jagoan dan difavoritkan menjadi juara dunia, Fabio Quartararo justru tampil anti klimaks. Meski sukses meraih 3 gelar juara sepanjang musim ini, faktanya penampilan El Diablo masih jauh dari harapan. Sejak pertengahan MotoGP 2020, Fabio Quartararo terus-menerus mengalami penurunan performa. Salah satu kendala yang dialaminya adalah masalah mesin Yamaha yang memang cukup rewel pada tahun ini. Fabio pun berharap banyak dengan kehadiran Cal Crutchlow pada musim depan di MotoGP 2021. Cal Crutchlow resmi dikontrak Yamaha selama 1 musim mulai MotoGP 2021 sebagai pembalap penguji Yamaha. Semoga akan ada banyak bantuan yang bisa dilakukan Cal Crutchlow sebagai pembalap penguji baru kami. Dengan hadirnya Cal, kami bisa mengambil langkah lebih maju dan lebih baik. Dan saya berharap Yamaha akan melakukan lebih banyak uji tes bersamanya pada tahun depan, kata Fabio Quartararo. Di sisi lain, Fabio Quartararo menjelaskan soal performa yang sempat anjlok pada musim ini. Ia tak memungkiri bahwa kegagalan mempersembahkan kemenangan di seri kandang MotoGP Prancis 2020 membuat performanya pasang surut. Fabio Quartararo belakangan baru mengungkapkan jika ada masalah berupa nyeri lengan selama separuh musim MotoGP 2020. Saya menderita nyeri lengan selama hampir setengah musim ini. Ini fakta yang memang cukup aneh karena saya tidak mengalami masalah apapun sejak saya terakhir menjalani operasi. Kami harus memeriksa masalah ini selama libur musim dingin nanti, tutup Quartararo. Jorge Lorenzo sebut ada 2 orang yang ingin memecatnya. Jorge Lorenzo masih menyimpan rasa kecewa terhadap keputusan Yamaha yang memutuskan untuk memecatnya dari posisi pembalap penguji alias test rider. Kisah Jorge Lorenzo sebagai test rider di tim pabrikan Yamaha berakhir pahit setelah dia kehilangan posisi tersebut pada musim depan. Dianggap tidak becus dalam mengembangkan motor YZR M1, Lorenzo harus rela posisinya digantikan oleh Cal Crutchlow. Keputusan itu membuat Lorenzo kecewa berat, terlebih karena manajemen Yamaha juga tidak terlalu agresif dalam melakukan tes selama musim kompetisi MotoGP 2020. Sepanjang musim ini, Lorenzo hanya menguji motor YZR M1 versi 2019, yakni pada tes pramusim di Malaysia dan tes di Portugal. Saya disalahkan atas penampilan buruk saya di Portimao. Saya menjelaskan bahwa pada bulan Juni, mereka memberitahu saya tidak akan ada tes lagi. Tentu saja, saya pensiun untuk menikmati hal lain dalam hidup. Jadi, saya tidak berlatih karena saya seharusnya tidak melakukan tes lagi, kata Jorge Lorenzo. Lorenzo juga menyoroti kebijakan tim pabrikan Iwata yang alih-alih memberikan motor dengan spesifikasi terkini, dia malah selalu menunggangi YZR M1 versi 2019 dalam sesi tes kemarin. Itu sebabnya saya mengurangi kecepatan dalam latihan saya dan seorang test rider harusnya mengendarai motor tahun 2021 bukan 2019, kata Lorenzo. Pria asal Spanyol itu setidaknya ada 2 orang yang mempengaruhinya agar kontraknya tidak diperpanjang. Jorge Lorenzo memang tidak menyebut managing director Yamaha Lin Jarvis sebagai salah satu orang itu, tetapi dia yakin ada sosok penting di balik pemecatannya sebagai test rider. Saya pikir mereka membuat keputusan ini di bawah pengaruh 1 atau 2 orang. Saya tidak berbicara tentang Lin Jarvis. 2 orang yang mempengaruhi keputusan untuk tidak memperbarui kontrak saya, dan pada akhirnya saya harus menghormati keputusan itu meski tak adil untuk saya, tutup Jorge Lorenzo. Cedera di MotoGP Portugal, Bagnaia marah kepada Mir. Francesco Bagnaia marah kepada juara dunia MotoGP 2020, Joan Mir, yang membuatnya cedera di seri penutup MotoGP Portugal di sirkuit Algarve akhir pekan kemarin. Seluruh pembalap bertekad memiliki hasil yang bagus pada balapan pamungkas tersebut.
Akan tetapi, Bagnaia harus menerima kenyataan gagal melanjutkan balapan karena cedera bahu yang dialaminya. Pada lap pertama, Joan Mir menyenggol Bagnaia yang membuat mantan anak didik Valentino Rossi itu mengalami dislokasi bahu dan gagal finish di MotoGP Portugal. Joan Mir sempat meminta maaf usai balapan lantaran mengalami benturan dengan Johan Zarco dan juga Pecco Bagnaia pada awal-awal balapan. Meski demikian, Bagnaia belum bisa menerima lantaran harus mengakhiri musim 2020 dengan buruk setelah gagal finish di MotoGP Portugal akibat cedera. Saya tidak percaya, saya marah, ini bukanlah akhir musim yang saya harapkan. Ketika saya balapan, saya selalu memberikan 100% meskipun ada masalah. Karena saya bersentuhan dengan Joan Mir di lap pertama, bahu saya lepas, saya merasakan sakit yang luar biasa dan itu memaksa saya berhenti dan kembali ke garasi hanya setelah 3 tikungan, kata Francisco Bagnaia. Kegagalan di MotoGP Portugal membuat Bagnaia mengakhiri musim di peringkat ke-16 dengan koleksi 47 poin. Saya harus banyak belajar. Saya masih muda, tetapi saya tahu kerja keras dan pengorbanan akan membuahkan hasil. Saya siap dan fokus pada tujuan di 2021 dan saya akan bekerja mulai dari sekarang, tutup Bagnaia. Marc Marquez segera putuskan soal operasi ketiga. Pembalap tim Repsol Honda, Marc Marquez, dikabarkan bakal segera mengambil keputusan dalam proses penyembuhan cedera pada lengan kanannya. Ia akan menentukan setuju atau justru menolak untuk naik meja operasi lagi. Marquez memang kini dihadapkan dengan resiko naik meja operasi lagi untuk ketiga kalinya karena cedera lengan kanannya yang tak kunjung sembuh. Demi kembali ke pentas MotoGP yang sesuai rencana, Marquez pun harus segera mengambil keputusan untuk menjalani operasi lagi atau tidak. Keputusan itu kabarnya siap diambil dalam beberapa hari ke depan. Sebab, usai operasi, The Baby Alien harus menjalani proses pemulihan yang diyakini memakan waktu tak singkat. Sementara dirinya diharapkan bisa ambil bagian dalam tes pramusim pada Februari 2021. Dengan begitu, waktu Marquez untuk bisa ikut serta dalam tes pramusim itu kini hanya tinggal menyisakan 3 bulan lagi. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa pembalap asal Spanyol itu menetapkan tenggat waktu untuk mengambil keputusan operasi atau tidak hingga 1 Desember. Sejatinya, Marquez dan pihak Honda sendiri tak berharap adanya operasi ketiga ini. Pihak Honda bahkan sempat menyatakan bakal membantu keras Marquez untuk sembuh tanpa harus menjalani operasi lagi. Tetapi, kondisi lengan kanan Marquez yang dikabarkan belum juga membaik membuatnya kian dekat dengan resiko itu. Jika mengambil langkah operasi, Marquez bisa terancam absen dalam waktu panjang yang kemungkinan mencapai 6 bulan. Pemulihan berjalan lebih lambat dari biasanya karena segalanya tidak berjalan dengan baik sejak awal, kata Emilio Alzamora. Cedera lengan kanan yang diderita Marquez sejak balapan pembuka di Jerez sendiri diketahui telah membuatnya menderita. Marc Marquez juga terus memeriksa lengan kanannya setiap pekan di Dexus dan pusat-pusat kesehatan lainnya. Tetapi pada 1 Desember ia harus memutuskan apa yang akan dilakukan dalam tahap penyembuhannya itu. Mantan manajer bujuk Rossi agar pensiun dari MotoGP. Valentino Rossi masih akan berlomba di MotoGP 2021. Namun, mantan manajer meminta The Doctor untuk berhenti saja. Hasrat berkompetisi Valentino Rossi pada ajang MotoGP tidak memudar meski usianya menginjak 42 tahun pada 16 Februari mendatang. Padahal, tantangan yang dihadapi Valentino Rossi tidak akan mudah. Pembalap berjuluk The Doctor itu akan menghadapi generasi baru MotoGP. Sebagai informasi, pembalap paling tua setelah Rossi pada MotoGP 2021 adalah Alex Espargaro yang usianya 10 tahun lebih muda. Rossi juga akan mendapat tantangan secara langsung dari pembalap didikannya sekaligus calon rekan setim di Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli. Morbidelli musim ini tampil sangat mengesankan. Catatan 5 podium dengan 3 kemenangan membantunya menjadi runner-up kejuaraan MotoGP 2020.
Di sisi lain, Rossi terdampar di peringkat ke-15 walau beberapa kali tampil kompetitif seperti ketika di MotoGP Andalusia, San Marino, dan Catalunya. Beberapa penampilan impresif Rossi pada musim ini rupanya tidak membuat mantan manajernya di tim Aprilia Carlo Pernat mendukungnya untuk terus berlomba. Carlo Pernat malah berharap Valentino Rossi untuk segera pensiun. Menurut Pernat, akan sulit bagi The Doctor untuk bersaing dengan rival-rivalnya lagi. Melihatnya berlomba seperti itu membuat saya sedih. Dia melakukan untuk bersenang-senang dan berlatih seperti orang gila. Tetapi pembalap baru yang datang selalu lebih kuat dan agresif sementara dia terus menua. Menurut saya, dua momen telah menjadi peringatan baginya, yaitu kehilangan podium pada lap terakhir di Misano dan hampir terhantam motor di Austria. Saya akan memintanya untuk pensiun meski saya tahu bahwa dia akan marah dengan saya, kata Carlo Pernat. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.